Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ahmad Fauzi dengan NIM 260401201408186 dari kelas Ilmu Pengetahuan C. Di sini saya ingin membuat video mengenai penugasan responsi ASIQ tahun 2022. Pengenalan, penginderaan jauh, dan komposit band. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Penginderaan jauh yaitu suatu pengukuran atau perolehan data pada objek di permukaan bumi dari satelit atau instrumen lain di atas atau jauh dari objek yang diindra. ArcGIS dan Google Earth Pro. ArcGIS adalah salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk membuat sistem informasi geografis yang berbasis desktop. Software ini memiliki beberapa fungsi extension yang telah tersedia di dalamnya, serta juga mengimplementasikan konsep berbasis data spasial. ArcGIS adalah salah satu perangkat lunak yang dikembangkan oleh Esri, yang merupakan kompilasi fungsi-fungsi dari berbagai macam perangkat lunak GIS, yang berbeda seperti GIS desktop, server, dan GIS berbasis web. Perangkat lunak ini mulai dirilis oleh Esri pada tahun 1999. Produk utama dari ArcGIS adalah ArcGIS Desktop, di mana ArcGIS Desktop merupakan perangkat lunak GIS profesional yang komprehensif yang dikelompokkan atas 3 komponen, yaitu ArcView, ArcEditor, dan ArcInfo. Lalu Google Earth adalah aplikasi yang berguna dalam bidang ilmu kebumian, geografi, dan juga bahkan pada bidang ilmu sosial. Google Earth adalah sebuah virtual globe, peta, dan program informasi geografis yang awalnya disebut dengan Earth Viewer dan dibuat oleh Kay Hall. Google Earth menampilkan gambar satelit permukaan bumi dengan resolusi yang bervariasi sehingga memungkinkan penggunanya untuk memperoleh berbagai informasi secara visual seperti kota-kota, rumah, jalan, sungai, dan lain sebagainya. Composite Band. Composite Band merupakan penentuan kombinasi 3 kanal warna untuk mendapatkan informasi atau identifikasi citra melalui kemampuan interpretasi operator. Untuk mengenali objek yang terdapat pada tampilan citra, seorang interpreter dapat melihat kunci interpretasi yang terdiri dari tekstur, warna, bentuk, ukuran, bayangan, pola, dan asosiasi. Yang kedua yaitu registrasi, digitasi, dan klip. Koreksi peta adalah metode penyajian permukaan bumi pada suatu bidang datar dari sistem koordinat geografis. Koreksi peta berfungsi untuk merelasikan koordinat titik-titik yang terletak di atas permukaan suatu kurva, biasanya berupa elipsoid atau bola ke koordinat titik-titik yang terletak di atas bidang datar. Dengan demikian, proses pemindahan informasi terkait lokasi dari permukaan bumi ke peta menjadi sangat terbantu oleh adanya proyeksi peta. Registrasi peta merupakan proses transformasi koordinat dari data yang awalnya belum memiliki koordinat dan masih mengandung kesalahan geometrik menjadi citra yang benar dan akan memiliki koordinat. Registrasi peta bertujuan untuk mengoreksi kesalahan geometrik yang masih dimiliki oleh data raster, sehingga data tersebut menjadi lebih akurat dan bisa diproses lebih lanjut. Registrasi peta yang dilakukan untuk meliputi proses penyamaan skala peta, sistem proyeksi peta, sistem koordinat peta, dan datum peta antara peta dasar dan peta yang akan dibuat. Selanjutnya ada digitasi. Digitasi merupakan bagian dari proses pemetaan digital yang secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog ke dalam format digital. Objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sawah, dan lain-lain yang sebelumnya dalam format raster maka menjadi objek-objek vektor. Di digitasi ini ada 3 bagian, yaitu titik atau poin yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan suatu pusat, contohnya kota, fasilitas umum, dan lokasi lain. Kedua, garis polyline digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan bentuk memanjang, contohnya jaringan, sungai, dan jalan. Yang ketiga, poligon digunakan untuk menggambarkan suatu objek yang dimiliki luasan atau wilayah.
Lalu klip. Klip merupakan proses memotong atau menggunting suatu tema. Proses ini menghasilkan tema baru dengan tipe sesuai dengan tema objek yang dipotong. Ini adalah titik, garis, dan poligon. Dengan demikian, tema baru ini hanya akan berisi unsur-unsur spasial dari tema objek yang dapat di dalam batas tema cutter. Lalu yang ketiga ada interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Interpolasi merupakan suatu metode atau fungsi matematika untuk menduga nilai pada lokasi-lokasi yang datanya tidak tersedia. Interpolasi adalah proses memprediksi nilai pada suatu titik yang bukan merupakan titik sampel, berdasarkan model nilai-nilai dari titik-titik di sekitarnya yang berkedudukan sebagai sampel. Proses interpolasi ini digunakan untuk menghasilkan citra yang lebih detail. Hampir semua perangkat lunak editing citra mendukung satu atau lebih metode interpolasi. Metode interpolasi bagi menjadi dua, yaitu metode interpolasi geostatik dan non-geostatik. Metode interpolasi non-geostatik beberapa di antaranya adalah natural neighbor, inverse distance weighted, dan spine. Sedangkan metode interpolasi geostatik yaitu kriging. Kriging adalah metode geostatik yang digunakan untuk mengestimasi nilai dari sebuah titik atau blok sebagai kombinasi linear dari nilai contoh yang terdapat di sekitar titik yang akan diestimasi. Metode kriging sangat banyak menggunakan sistem komputer dalam perhitungan. Kecepatan perhitungan tergantung dari banyaknya sampel data yang digunakan dan cakupan dari wilayah yang diperhitungkan. Tidak seperti metode IDW, kriging memberikan ukuran error dan confidence. Metode ini menggunakan semi-variogram yang merepresentasikan perbedaan spasial dan nilai di antara semua pasangan sampel data. Lalu klorofil A. Klorofil A adalah suatu pigmen hijau yang dapat ditemukan pada alga, tumbuhan, dan Cyanobacteria. Klorofil A merupakan suatu pigmen aktif dalam sel tumbuhan dan memiliki peranan penting dalam terjadinya proses fotosintesis di perairan yang dapat dijadikan sebagai indikator susunan perairan. Suhu tinggi dan rendahnya kandungan klorofil memiliki kaitan dengan pasokan nutrien yang berasal dari daratan melalui aliran sungai. Suhu permukaan laut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kehidupan organisme di lautan. Karena suhu dapat mempengaruhi metabolisme maupun perkembangbiakan dari organisme di laut. Sebaran suhu permukaan laut juga mempengaruhi distribusi ikan. Suhu yang baik bagi kehidupan organisme perairan adalah berkisar di antara 18 sampai 30 derajat Celcius. Suhu permukaan laut yang tinggi berkaitan di perairan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di perairan laut karena setiap organisme laut mampu menyesuaikan diri dengan suhu pada batas-batas tertentu. Yang keempat, batimetri dan kartografi digital. Definisi kartografi adalah pemindahan informasi yang terpusat pada basis data spasial yang dapat dipertimbangkan dengan sendirinya menjadi suatu model beraneka ragam mengenai kenyataan geografi. Kartografi berasal dari bahasa Yunani yang berarti permukaan dan grafi yang berarti gambaran atau bentuk. Batimetri yaitu mempelajari permukaan kedalaman lautan, laut atau tubuh di perairan lainnya, dan batimetri adalah peta yang menggambarkan perairan serta kedalamannya. Batimetri berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengukuran dan pemetaan topografi di bawah laut. Batimetri dan aplikasinya memiliki banyak manfaat dalam bidang kelautan dan perikanan. Untuk bidang kelautan antara lain penentuan jalur pelayaran yang aman, rencana pembangunan pinggir pantai, deteksi adanya potensi bencana tsunami di suatu wilayah, dan mengetahui kondisi morfologi di suatu daerah perairan. Proses normalisasi dilakukan menggunakan metode Topo2 raster yang tersedia di dalam ArcGIS. Topo2 raster di dalam ArcGIS merupakan suatu tool yang berguna untuk membantu interpolasi. Topo2 raster menginterpolasi nilai ketinggian untuk setiap pixel raster.
Tabulasi dalam mahasiswa merupakan suatu tool yang disediakan khusus untuk buatan BEM. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.